Apakah Anda percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar untuk hidup Anda? Mari kita saksikan perjalanan seorang komisaris jenderal polisi yang menemukan panggilan di luar rencananya. Kepolisian dari awal bukan menjadi pilihan saya. Saya dulunya ingin jadi tukang insinyur. Dari mana? Karena melihat ada om saya, kok enak ya, pakai baju bagus, pakai dasi, terus bawa tas ecolak dulu. Zaman saya mungkin adik-adik udah nggak ngalamin tuh tas ecolak, tas yang kayak kotak gitu. Namun dalam perjalanannya berubah arah, bukan berubah arah. Ini pun di luar rencana saya. Karena pada saat itu saya ingin masuk menjadi mahasiswa, kalau nggak di UI ya di ITB. Tetapi dalam perjalanannya ketika lulus SMA, pada saat proses mau lulus, ada kawan saya yang membuat fotokopi-fotokopi daripada contoh-contoh soal si Penmaru waktu itu. Dan saya titip sejumlah dana untuk minta fotokopi itu. Tapi yang diberikan adalah justru syarat-syarat masuk ke Akabri. Dulu masih Akabri namanya, ada darat, laut, udara, dan kepolisian. Dan pada saat awal saya memilih Angkatan Darat, tetapi setelah dikirim sampai di Magelang, saya memutuskan untuk memilih menjadi polisi satu-satunya pilihan saya. Ketika itu, ya, kita tidak pernah tahu sesungguhnya rencana apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Sampai kita bisa mengenal Dia. Sehingga kita tahu, Dia mau kita jadi apa sih. Ya. Dan setelah saya banyak belajar lebih jauh, saya mendapatkan satu ayat di Yeremia 1 ayat 5. Atau mungkin kita bisa lihat di Efesus 1 ayat 4 ya. Bahwa kita sudah dipilih sejak sebelum dunia ini dijadikan. Ya, supaya kita bisa berkenan dan kudus di hadapan Dia. Nah, kalau kita merefer kepada Yeremia 1 ayat 5, bahwa sebelum kita ada dalam kandungan ibu, Dia sudah mengenal kita. Dan ketika kita masih berada di dalam kandungan ibu kita, Dia menguduskan kita. Kita dikuduskan dulu. Lalu kita ditetapkan. Jadi sebelum kita ditetapkan, kita dikuduskan dulu. Untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saya mengambil makna bahwa kita harus selalu menempatkan diri kita dalam posisi yang hidup berkenan kepada Dia. Karena kalau kita sadar bahwa kita ini menjadi nabi, bahwa kita dipanggil, termasuk rekan-rekan sekalian, itu harus bersikap menjadi nabi. Nabi itu apa? Menjadi medianya Tuhan. Menjadi penyampai pesannya Tuhan kepada dunia ini. Nah, kalau kita udah sadar itu, artinya apa? Pertama kita ditetapkan, lalu kita dipanggil. Kita ditetapkan di kandungan, lalu kita dipanggil. Setelah kita dipanggil, kita mau merespon tidak panggilan itu. Nah, itu yang disebut dengan terpanggil. Terpanggil artinya merespon panggilan tadi. Ya, bukan tiba-tiba aku pengen jadi ini, itu terpanggil. Enggak. Kita harus paham dulu kemana arah dan apa tujuan awalnya kita menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Merefer ke Matius 28 ayat 19 sampai 20. Amanat agung. Itu panggilan kita. Pergilah. Setelah kita dilahirkan ke dunia ini, pergi. Beritakan. Ya, beritakan kebenaran. Karena kalau kita tidak beritakan kebenaran, dosa. Dan nyawa kita akan dituntut oleh Dia. Gitu. Tapi persoalan nanti orang mau mendengarkan, itu bukan soal kita. Mereka bertanggung jawab kepada Dia. Tetapi kalau kita tahu kebenaran, kita diam saja, maka Tuhan akan menuntut nyawa kita nantinya. Jadi sampaikan kebenaran, walaupun langit ini akan runtuh. Jalanlah dalam kebenaran, walaupun dunia mengucilkan kita. Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Baru Wakil Direktur Kriminal Umum Bareskrim Polri. Yang ketiga adalah Direktur Narkoba Bareskrim Polri.
Lalu wakil, ya. di negaranya Pak ya. Saya tidak pernah berpikir itu hasil usaha saya. Saya hanya menjalani saja. Lalu Tuhan tempatkan di situ. Dan setelah saya lewatin semua, baru saya sadar bahwa segala sesuatu yang kita jalankan itu, kita lakukan. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita respon itu. Dari situ saya banyak mendapatkan pengalaman hidup. Ya. Bahkan sering kita dikerjain atau dijalimi oleh sistem. Ya. Saya tidak mengatakan oleh orang. Sistem menjalimi kita lewat orang-orangnya. Tanpa mereka sadar juga bahwa mereka sedang ngerjain. Dan itu akan melukai. Tapi dari situ saya belajar. Seringkali jangan pernah kita menganggap bahwa ketika kita ada masalah, itu tidak ada dalam kendali Tuhan. Sering masalah yang terjadi, Tuhan pakai untuk mendorong, mengangkat kita jauh lebih tinggi lagi. Kenali dulu jati dirimu. Kenali dirimu siapa. Kenali bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Itu kuncinya. Kita tidak akan pernah mengenal Tuhan kalau kita tidak mengenal jati diri kita. Kenali dulu diri kita, ada kekuatan apa, sehingga kita tahu kebenaran. Iblis tidak mau kita mengenal kebenaran. Karena kalau kita tahu kebenaran, Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, kamu berkuasa. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar, supaya berkuasa. Nah, iblis lewat tipu dayanya, sehingga kita kena tipu muslihat karena kita tidak tahu kebenaran. Karena kalau kita tahu kebenaran, maka kita tahu bahwa kita berkuasa. Temukan dulu jati diri itu dan tahu bahwa Tuhan menetapkan kita, sudah menguruskan kita, menetapkan kita untuk kita berkuasa, menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Setiap kita pada waktu kita menerima Yesus, satu paket Tuhan memberikan kita kuasa. Kuasa untuk menaklukkan setiap persoalan kita. Kuasa untuk menaklukkan hal-hal yang kita pikir itu terlalu sukar. Otoritas yang Tuhan berikan kepada kita adalah sebuah otoritas kepercayaan bahwa kita orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang telah ditetapkan untuk menjadi media di mana orang lain boleh menerima keselamatan, boleh diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini Anda merasa sepertinya identitas Anda sebagai orang percaya goyah oleh karena situasi, oleh karena masalah yang begitu hebat, oleh karena Anda pikir beban hidup yang begitu berat, hari ini Tuhan menawarkan sebuah kelepasan, sebuah harapan bahwa Anda orang yang telah ditetapkan untuk lebih daripada seorang pemenang. Tuhan hadir malam hari ini. Dia mau memberikan kepada Anda kekuatan, memulihkan kembali identitas Anda sebagai anak Allah dan sebagai Bapa yang setia untuk memberikan kepada Anda kekuatan. Hari ini kekuatan itu sedang dialirkan kepada Anda. Kuasanya sedang diimpartasikan. Bagi Anda yang rindu untuk kembali dipulihkan jati diri Anda sebagai anak Allah. Dan mau untuk kembali dikuatkan untuk Anda boleh menang atas setiap masalah Anda. Mari saya undang kita berdoa. Bapa yang di surga, saat ini kami berdoa buat mereka yang mungkin kehilangan arah. Sebagai orang yang pernah percaya kepadamu, tapi hari ini goyah dan berkata, aku mau kembali kepada Tuhan. Ada kesempatan berharga. Buka hatimu kepada Tuhan. Terima Yesus, komitmen kembali sebagai orang yang percaya kepadanya,
Izinkan Tuhan memulihkan keadaanmu. Dan Dia mempercayakan kuasanya kepadamu untuk engkau dapat menang. Mari kita berdoa, percaya. Katakan, Tuhan Yesus, ampuni segala dosaku. Aku telah hilang, telah jauh daripadamu. Tapi aku mau kembali. Saat aku mengaku dosaku, Engkau Tuhan yang setia, mengampuni aku. Dan saat aku menerima Engkau kembali, Engkau mengangkat aku jadi anak-Mu. Dan aku diberikan kuasa. Hari ini aku siap untuk menghadapi segala persoalan. Karena kuasa-Mu ada di dalam aku. Aku anak Allah, lebih daripada pemenang. Yang percaya, mari bersama kita katakan amin. Amin, amin. Iya, kami rindu sekali untuk mendoakan Anda. Jadi saatnya Anda untuk menuliskan pokok doa saat ini, Anda boleh taruh di kolom komentar. Kami akan mendoakan setiap pokok doa yang diterima. Bagi Anda yang sedang mengalami pergumulan, apapun pokok doa Anda, kami akan mendoakan saat ini secara live. Salah satunya sudah masuk di tempat kami, yaitu Ibu Mary. Untuk pasangan supaya bisa kembali bekerja atau punya usaha. Karena setelah pulih dari sakitnya, beliau juga rindu agar pasangannya semakin kenal dan cinta Tuhan. Ya, dari studio ini kita akan mendoakan Ibu Mary ya, khusus untuk suaminya. Mari kita satu di dalam doa. Kami sepakat sehati dan sepikir bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada terobosan, ada mujizat. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan yang sempurna bagi suami dari Ibu Mary. Dan ketika beliau merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuhnya, menyehatkan tubuhnya, mengembalikan semangatnya, Tuhan kami berdoa, Engkau kiranya berkenan membuka lapangan pekerjaan yang terbaik. Dan Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat Tuhan atas kehidupan dari kerinduan seorang istri agar suaminya tidak hanya dipulihkan dari sakitnya, tapi juga dipulihkan dari pekerjaannya. Kami percaya ya Tuhan, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa masa depan orang-orang percaya sungguh ada dan pengharapan tidak akan pernah hilang. Hanya ada di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya, Ibu Mary terima dengan iman. Dan kami katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Bang Andi, saya mau berdoa buat keluarga-keluarga yang hari ini mungkin sedang mengalami masalah. Karena anak-anaknya terikat oleh gadget. Oleh semua yang ada di dalam termasuk game media, online, termasuk apapun kegiatan sharing-sharing seperti yang kita bicarakan tadi ya. Baik. Nah, kita berdoa, mari kita sepakat. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau berdoa bagi banyak keluarga yang dalam masalah betul-betul tertekan dan berat menghadapi anak-anak mereka karena terikat oleh media sosial. Saat ini kami lepaskan kuasa Allah atas setiap bapak, setiap ibu, bahwa apa yang sedang terjadi bagi anak-anak Anda hari ini Tuhan memberikan mujizatnya. Di dalam nama Yesus, keterikatan atas media sosial dibebaskan, dilepaskan. Tuhan campur tangan dan membuat setiap keluarga mengalami hubungan yang harmonis kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sudah masuk pokok doa dari Batak_channel dari live chat. Doakan saya belum dapat pekerjaan. Kita tidak tahu namanya, tetapi kita merindukan bahwa saudara saat ini berdoa bersama dengan kami. Boleh letakkan tangan di dada saat ini dan kita berdoa bersama-sama. Ketika kami memperkatakan dengan iman bahwa tidak ada seorang pun anak-anak-Mu yang tidak akan mendapatkan pemeliharaan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami dari Batak_channel. Terimalah pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hal yang perlu engkau lakukan, yang Roh Kudus taruh dalam hati saya adalah engkau perlu untuk mengenal
pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhanmu dan semakin mengenal janji-janjinya di dalam setiap kebenaran firman-Nya. Maka pengenalan akan firman Allah Amin. dan pengenalan akan Tuhan Yesus itu akan memberikanmu pengharapan yang pasti bahwa engkau akan mendapatkan apa yang engkau rindukan dan engkau perkataan. Engkau akan mendapatkan pekerjaan dalam minggu-minggu ini. Dalam nama Yesus kami percaya. Amin. Amin. Ya. Ini ada Ibu Linggawati. Oh iya, ini dari komunitas BW ini Bu. Wah, Terima kasih Bu apa Lingga. tuh BW tuh? Be worshiper Bu. Be worshipper. Iya. Shalom Abuna, mohon doakan Bu Lingga supaya dipulihkan kaki Bu Lingga sering kebas. Wah, silakan Bu Maria. Apa yang Roh Kudus taruh dalam hati Ibu? Ya, kita berdoa percaya malam hari ini Ibu Lingga mengalami mujizat Tuhan. Amin. Anda disembuhkan. Amin. Yuk kita berdoa bersama. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami perkatakan firman Tuhan dalam Yesaya 53 yang berkata bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Ibu Lingga sudah sembuh. Amin. Dia tertikam oleh karena kesalahan, oleh karena dosa kita, tetapi oleh bilurnya kita disembuhkan. Hal ini terjadi bagi Ibu Lingga. Kebas-kebas di kakimu hilang. Dan engkau dapat berjalan, engkau dapat bekerja, engkau dapat melayani Tuhan dengan lebih maksimal lagi. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan terjadi. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Pokok doa sudah selesai, tetapi bukan berarti kita selesai melayani. Ya, kita juga terus mendoakan nih bagi mereka yang mungkin masih terus mengirimkan pokok-pokok doa. Betul. Karena para konselor kita juga terus tersedia untuk mendoakan setiap mereka yang minta didoakan ya. Betul Bu Maria. Ya. Puji Tuhan. Ya, saya percaya bahwa Anda semua mengalami terobosan setelah didoakan tadi. Kesembuhan, pengharapan, sehingga tidak patah arang atau putus asa. Nah, kami rindu mendengarkan kesaksian Anda. Bagaimana Anda mengalami kuasa Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dengan cara bagaimana? Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar saat ini. Melalui nomor itu Anda juga bisa dilayani secara pribadi oleh konselor kami. Karena konselor kami siap standby 24 jam, 7 hari seminggu. Tidak pernah lelah untuk melayani dan berdoa bagi Anda.